Inti, kembali lagi bersama saya Bening di Inti Talk, di mana kita akan membahas topik-topik menarik mengenai teknologi dan juga perkembangannya. Hari ini kita akan membahas salah satu pilar utama dalam transformasi digital, yaitu teknologi cloud and hosting. Teknologi cloud and hosting menjadi salah satu fondasi utama dari berbagai perusahaan untuk meningkatkan efektivitas, keamanan, dan juga stabilitas bisnis mereka. Untuk mengupas lebih dalam terkait hal ini, kita sudah bersama sosok yang memiliki pengalaman luas di bidangnya, yaitu Bapak Rendy Maulana Akbar, selaku Chairman dari Asosiasi Cloud and Hosting Indonesia. Halo Bapak. Halo Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami hari ini, Bapak. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik, kabar saya baik. Oke, sebelum kita masuk nih Pak lebih dalam mengenai industri cloud and hosting, boleh gitu Pak diceritakan sedikit gimana perjalanan Bapak akhirnya masuk ke industri teknologi dan juga cloud and hosting, dan sekarang sudah mencapai posisi sebagai chairman dari Asosiasi Cloud and Hosting Indonesia sendiri, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rendy Maulana, saya dari Keywords. Keywords ini adalah penyedia layanan cloud dan hosting Indonesia yang berdiri sejak tahun 2005. Jadi tahun ini saya di join industri ini 20 tahun ya gitu ya. Sebetulnya industri ini saya join nggak sengaja awalnya gitu. Waktu itu posisinya di Indonesia ini lagi booming untuk internet yang kedua kalinya. Booming internet pertama itu di Indonesia berbarengan dengan booming internet di dunia ya. Sebelum .com bubble mungkin tahun 98, 99, 2000-an itu booming pertama. Booming keduanya tahun 2004 itu baru mulai aktif lagi orang-orang di internet. Pada saat itu saya ngelihat ada fenomena di mana orang-orang itu rajin untuk nulis, namanya ngeblog. Jadi waktu zaman itu orang-orang internet itu masih sebuah benda yang mahal. Saya masih ingat pada sekitar tahun 2001, 2002 itu ya, 2003 itu 1 megabit per second itu harganya masih $4.000 harganya. Sekarang harganya murah banget kalau internet gitu ya. Dan itu posisinya hanya bisa dijangkau di kota-kota besar saja. Dan kalau di daerah-daerah tuh hanya daerah tertentu saja yang bisa. Nah, pada zaman itu orang-orang yang Indonesia yang memang aktif di internet, rata-rata diaspora yang ada di luar negeri, dan juga dari teman-teman yang memang ada di universitas. Itulah orang-orang yang aktif di internet pertama kali di Indonesia. Ditambah lagi dengan orang-orang yang kerjanya kantor yang mungkin banyak email-emailan gitu ya. Zaman dulu kita kalau ngirim data masih pakai fax email, belum ada email waktu itu. Email sudah ada tapi belum semua orang punya email. Jadi kalau ngirim berita atau apa harus pakai surat atau pakai fax seperti itu kalau untuk nyampe cepat. Nah, akhirnya setelah booming itu orang-orang berpikir gimana sih caranya biar bisa untuk naruh data di internet gitu ya. Karena tidak banyak penyedia jasa yang pada saat itu menyediakan layanan untuk hosting. Jadi akhirnya orang yang punya website di Indonesia itu termasuk orang mewah. Website itu termasuk barang mewah pada zaman itu. Waktu itu harga nama domain saya ingat tahun 2000-an awal tuh masih $70 harganya untuk 1 tahun pertamanya. Kemudian berubah jadi $35 dan salah makin lama makin turun harganya. Dan zaman itu akhirnya orang-orang datang untuk membuat blog dengan nama domain sendiri. Ada beberapa penyedia blog gratis waktu itu ya, seingat saya ada kayak Blogsum, Blogdrive, Blogspot seperti itu. Tapi orang pengen pakai domain sendiri. Saya punya website juga namanya dulu rendymaulana.com seperti itu. Jadi akhirnya orang-orang itu mereka mau untuk membuat website. Nah, di zaman orang pada mau membuat website itu, barulah Keywords itu ada tahun 2005, seperti itu. Kebetulan kalau untuk sekarang saya dipercaya sama teman-teman untuk menjabat sebagai Ketua ACHI, Asosiasi Cloud and Hosting Indonesia, tahun sekarang ini periode kedua. Jadi kami itu pada sekitar tahun 2000-an, mungkin 2003, 2008 ya, waktu itu saya lupa antara periode itu sudah tercetus sebenarnya dari penyedia-penyedia hosting itu ingin memiliki asosiasi, karena banyak sekali hal-hal yang ingin disuarakan dan tidak bisa untuk diakui oleh waktu itu ada asosiasi internet juga, penyelenggara jasa internet, tapi member orang yang ada di hosting ini tidak bisa join ke sana. Jadi tidak ada wadahnya waktu itu. Jadi untuk berdialog dengan pemerintah, regulasi dan lain-lain itu nggak ada wadahnya di situ mereka. Akhirnya posisinya si orang-orang ini akhirnya mencetuskan untuk membuat asosiasi cloud dan hosting waktu itu. Waktu itu cloud juga belum ada industrinya gitu ya, belum industri, belum nyampein namanya cloud, masih hosting. Dan akhirnya sekitar tahun 2012 itu ada keluar yang namanya PP 82 tahun 2012.
PP 82. Peraturan pemerintah gitu. Peraturan pemerintah, betul. Itu waktu itu mengenai peletakan data. Jadi dulu itu data kita masih di luar negeri semua nih. Jadi zaman dulu kenapa internet mahal? Karena internet itu datanya taruh di US. Hampir semua data orang naruh server di US. Karena di Indonesia masih mahal waktu itu. Nah, begitu di Indonesia itu baru mulai Indonesia baru murah untuk naruh data setelah tahun 2007-2008. Itu baru mulai murah tuh di Indonesia tuh. Sebelumnya mahal banget gitu. Nah, akhirnya kondisinya waktu itu habis tahun 2012 itu ada lebih dari 5 atau 6 provider penyedia jasa layanan hosting itu berkumpul. Oke lah, kita mau bikin nih gitu. Tapi belum jadi-jadi nih. Tahun 2012 nih ada peraturan baru, tapi belum jadi-jadi ya gitu ya. Baru tahun 2015 kita sama-sama bisa meyakinkan diri untuk berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Berkumpullah di waktu itu kalau saya nggak salah di Kuningan, saya lupa daerah mana gitu, di hotel mana saya lupa. Hotel Bellagio kalau saya nggak salah. Barulah kita komit, oke, kita akan bersama-sama membentuk Asosiasi Cloud dan Hosting Indonesia. Tapi dari tahun 2015 itu baru terrealisasi baru tahun 2017. Seperti itu. Baru dideklarasikan di Jogja tahun 2017. Nah, 2017 baru mulai pengurusan, 2018 barulah sekarang pengurusan kedua nih, saya dipercaya sama teman-teman seperti itu kira-kira. Menarik sekali ya Pak ya, perjalanan cukup panjang di dunia cloud dan hosting ini. Oke Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai cloud computing tadi nih Pak, mungkin masih banyak sahabat inti yang awam dan juga belum tahu apa itu cloud computing. Bisa Pak dijelaskan secara singkat atau apa sih latar belakang cloud computing ini secara garis besar gitu Pak? Apa yang membedakan dengan IT tradisional? Sebetulnya industrinya ini berawal dari penyimpanan data ya. Penyimpanan data itu kita namanya hosting sebetulnya gitu. Jadi zaman dulu tuh belum komputasi itu bukan sesuatu hal yang dipermasalahkan waktu itu. Pada zaman itu kita ngomong mungkin 15 tahun yang lalu lah ya. Computing itu masih sesuatu yang sifatnya mewah sekali gitu. Mewah dan bukan sesuatu hal yang orang itu bisa perjualbelikan waktu itu. Tapi waktu itu peer-to-peer sudah mulai banyak dan waktu itu orang-orang juga sudah membuat yang namanya super komputer gitu. Jadi orang-orang sudah mulai berpikir bahwa memang penyimpanan data ini tidak hanya terkait dengan storage saja dan hosting seperti itu, tapi juga computing. Nah, dulu orang-orang istilahnya sebelum istilahnya mulai hosting ya, orang mulai dari istilahnya hosting dulu, kemudian berubah jadi super komputer, jadi edge computing, terus berubah jadi cloud istilahnya, biar lebih ngetren seperti itu jargonnya. Tapi barangnya itu aja sama. Barangnya adalah sebenarnya penyimpanan data yang diletakkan di tempat lain seperti data center, di mana penyimpanan data itu juga bisa dihitung mulai dari bandwidth-nya berapa, storage-nya berapa, dan juga komputasinya berapa, seperti itu. Jadi kalau dibilang benda apa sih sebenarnya cloud computing ini? Cloud computing ini sebenarnya adalah semacam perkembangan teknologi aja di situ, di mana perkembangan teknologi ini bisa untuk mengcover kebutuhan penggunanya, seperti itu. Dari yang tadinya orang itu harus investasi besar, misalnya nih mbaknya misalnya butuh untuk penyimpanan data dan juga event misalnya gitu. Misalnya kita mau ada eventnya apa nih? Eventnya adalah ujian apa? Ujian nasional, butuhnya berapa banyak orang. Nah, kalau dihitung-hitung kan misalnya ujian nasional sampai 1 juta orang misalnya gitu. Komputasinya harus seperti apa sih? Nah, resource seperti apa? Kalau harus pengadaan dulu kan lama. Nah, ini kita outsource-kan ke pihak ketiga, ke penyelenggara seperti itu. Jadi, nggak perlu mikirin pengadaan, nggak perlu mikirin nanti habis selesai mau diapain. Pay as you go. Itu kira-kira adalah pengembangan dari cloud computing tadi. Billingnya seperti itu. Jadi lebih fleksibel dan efisien ya Pak dibandingkan dengan IT konvensional? Bisa dibilang iya, betul. Cuman memang akan ada sesuatu yang kita bayarkan lebih di sana ya. Ada biaya jasa atau biaya tambahan lagi seperti itu. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai perkembangan di Indonesia, saat ini inovasi sudah digital berkembang sangat pesat gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak tantangan terbesar dalam pengembangan industri cloud dan hosting di Indonesia itu seperti apa ya Pak? Tantangan kita ya dalam perkembangan ini ya, yang pertama adalah masalah infrastruktur ya. Infrastruktur ini never ending story lah gitu ya. Kita boleh jujur bahwa memang bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, saya bilang gitu ya. Kenapa? Bangsa yang besar, penghuninya lebih dari 270 juta warga negara. Ya.
terdiri dari banyak suku, banyak kepentingan, banyak latar belakang yang berbeda, dan juga geografis kita Sabang sampai Merauke ini cukup jauh. Ya, kita nggak usah ngomongin Sabang sampai Merauke lah, kejauhan gitu kan. Kita ngomongin Pulau Jawa aja gitu ya. Pulau Jawa ini sendiri masih banyak tempat yang nggak ada sinyal, masih banyak tempat yang nggak ada listrik. Kenapa? Karena geografis kita ini cukup menantang. Selain ada pegunungan dan juga banyak lautan ya. Kita ngomongin lautan di Indonesia ini konon katanya lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia ini. Dan pulau besarnya konon hanya ada sekitar 6 atau 5 pulau besar di Indonesia ya. Nah, kita kalau ngomongin pembangunannya, kalau mau dibilang merata, wah ini PR-nya berat sekali kayaknya gitu ya. Mungkin udah 3 generasi sekarang melakukan hal itu. Indonesia merdeka sudah lebih dari 80 tahun ya gitu kalau nggak salah ya. Tahunnya tahun ke-80 ya kalau nggak salah gitu. Tapi posisinya kita pembangunan kita masih belum nyampe merata juga gitu ya. Bahkan Pulau Jawa juga belum ya. Masih banyak belum ada listrik juga gitu. Jadi memang challenge kita pertama dari infrastruktur. Yang kedua, posisi geografis kita ini adanya di ujung tenggara dari benua Asia. Ujung tenggara ini dari benua Asia ini posisinya kita internet harus connect ke negara lain. Internet itu nggak bisa berdiri dengan negara lain. Internet itu hubungan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Kita harus connect ke negara lain. Contohnya Singapura, Australia, dan juga Amerika, misalnya kita ngomong seperti itu. Dan karena kita ini posturnya ini ada di ujung tenggara ya posisinya ya, selatan, barat daya seperti itu. Jadi posisi kita ini cukup berat untuk membangunnya. Jadi posisi itu juga jadi masalah gitu ya. Kita harus membayar banyak sekali namanya biaya kabel bawah laut. Jadi itu cukup tinggi biayanya gitu. Terus selain itu juga masalah kita adalah kita belum punya resource lokal yang 100% lokal tuh nggak ada. Untuk teknologi ini kita harus impor, mulai dari kabelnya, mulai dari servernya, harddisknya, memorinya, CPU-nya, itu semua impor. Mungkin ada beberapa produk yang udah bisa kita produksi lokal lah ya, kayak kabel, tapi komponen-komponen utamanya masih impor semua. Jadi ketergantungan kita terhadap impor itu tinggi sekali di situ. Meskipun ada TKDN ya, tapi TKDN di sini kita bisa masukkan sebagai komponen lain lah. Contohnya mungkin kayak data center sudah lokal, internet sudah mendekati lokal, kemudian juga listrik seperti itu. Tapi dari kedua tantangan utama tadi, yang paling utamanya kita juga adalah regulasi. Regulasi kita ini ternyata memang masih belum memihak kepada penyelenggara lokal. Contohnya kayak misalnya gini, di internet itu sebetulnya cross border ya, semua orang bebas untuk membeli dari mana aja. Contoh kalau orang membeli di lokal di Indonesia, dia akan terkena PPN. Bahkan sekarang ada isunya adalah akan dikenakan biaya ekstra pajak digital. Sementara posisinya untuk di luar negeri, orang bisa beli di negara lain tanpa harus membayar pajak apapun. Seperti itu jadi tantangan juga gitu. Cuman mungkin nilai lebih dari perusahaan yang ada di Indonesia adalah bisa memberikan support lokal ataupun bisa memberikan yang namanya pengalaman untuk berinternet lebih baik karena memang ditaruh di lokal datanya. Tapi buat teman-teman biar lebih tahu aja, semakin banyak data yang kita letakkan dalam Indonesia, yang pertama adalah kedaulatan data kita akan semakin tinggi. Kedaulatan data ini adalah memang data tersebut ada di lokal Indonesia ya, dan juga biaya internet kita akan jadi lebih turun. Seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tergantung sama luar negeri ya. Kita banyak di lokal untuk penyimpanan datanya. Jadi itu akan membuat bandwidth-nya tidak terlalu banyak yang kepakai ke luar negeri nih. Nah, dengan seperti itu otomatis biaya internet akan jadi lebih murah. Makanya kalau misalnya kita perhatikan ya dalam waktu mungkin kurun 5-10 tahun terakhir ini lah ya, di Indonesia itu biaya internet itu makin lama makin turun. Ya mungkin dulu orang harus bayar untuk tadi saya cerita ya tahun 2000-an itu $4.000 1 mega gitu. Mungkin tahun-tahun 2010 waktu itu ada ISP yang ngeluarin kayaknya koneksinya saya lupa 30 mega atau 20 mega, sementara dari plat merah waktu itu baru 384 kbps waktu itu saya ingat. Itu dia dulu jual kalau saya nggak salah 300.000, 400.000 saya lupa. Pokoknya intinya lebih murah lah gitu informasinya. Dan sekarang makin lama kayak di Jakarta ya. Di Jakarta saya bisa ngelihat harga internet 100 Mbps itu mungkin sekitar 250 sampai 350.000 kalau di Jakarta. Mungkin untuk di kawasan tertentu bisa harganya bisa 500.000 atau 700.000. Atau kalau di gedung-gedung mungkin lebih mahal lah ya kalau di gedung gitu. Karena ada biaya-biaya gedung dan lain-lainnya gitu ya. Tapi dari situ
makin lama makin turun trennya gitu. Kapasitasnya makin besar dan juga makin turun biayanya. Nah itu kenapa? Karena penempatan datanya banyak kan di lokal. Nah itulah yang membuat internet kita makin murah. Jadi kalau teman-teman di sini banyak yang naruh datanya di lokal, nah itu kedepannya akan lebih murah seperti itu. Mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin kalau kita hitung-hitung, mungkin nanti ke depan 500 mega mungkin sekitar 100.000 atau 200.000 atau 300.000 mungkin ya, sekitar segitu ya ke depannya ya. Karena isunya juga pemerintah mau mengeluarkan internet 100 Mbps 100.000 ya, meskipun secara teknikalnya mungkin, tapi secara cost operating itu masih belum mungkin gitu, seperti itu. Kira-kira demikian sih. Jadi tantangan utamanya itu infrastruktur ya Pak ya? Infrastruktur, kemudian geografis, ketiga regulasi sebenarnya gitu. Kebijakannya. Tapi peluangnya banyak loh di Indonesia. Selain masalah tadi yang saya sebutin ya, peluangnya masih banyak lagi nih kondisinya gitu. Betul ya Pak ya. Oke, sahabat inti, tadi kita sudah membahas mengenai profil, latar belakang, dan juga tantangan dari cloud dan hosting sendiri. Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas kondisi industri cloud dan hosting di Indonesia. Jadi, sampai jumpa di episode selanjutnya.